Selamat berjumpa. Dewasa ini media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi banyak orang sebagai media untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan mungkin banyak juga yang untuk menggunakannya sebagai media untuk aktualisasi diri. Nah, seperti biasa di mana banyak berkumpul orang, di situ adalah sebuah tempat yang bagus untuk penjualan. Mungkin bukan hal yang baru lagi untuk berjualan di media sosial, tapi yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mengoptimalkan media sosial kita untuk berbisnis atau untuk berjualan. Untuk itu saya akan membahas bagaimana mengoptimalkan media sosial untuk berjualan dan meningkatkan atau untuk scale up usaha kita. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Selamat datang di Solo Bisnis. Kami akan selalu hadir menayangkan topik seputar dunia bisnis dan usaha kecil dengan video-video yang akan memberikan informasi, motivasi, dan inspirasi bagi Anda. Baik, banyak sekali platform-platform media sosial yang ada di internet, diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan masih banyak lagi ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan Facebook untuk usaha. Yang pertama, kita harus kenal dulu fasilitas dan fitur yang ada di Facebook, diantaranya akun, kemudian ada halaman, ada grup, kemudian kita bisa menjual juga di Facebook. Itu ada marketplace, kemudian ada fitur juga untuk kita melakukan streaming. Kita mulai dari akun Facebook, kita bisa mengoptimalkan dengan menambah jumlah pertemanan, karena untuk akun itu Facebook membatasi maksimal 5.000 pertemanan. Nah, bagaimana kita bisa cepat mencapai 5.000 tanpa nanti ada peringatan atau pembatasan dari Facebook? Kita bisa melakukannya secara organik, ya kita batasi, kita mulai mungkin dari pagi ya kita nambah 10, nanti siang 10 lagi, kemudian sore gitu 10. Kalau sehari sudah 30, berarti sebulan kita bisa mendapatkan 900 pertemanan. Nah, selain menambah pertemanan, kita juga bisa memanfaatkan akun ini untuk branding. Ya, kita post, kita share, kita tampilkan apa yang menjadi usaha kita, atau membranding, termasuk juga membranding diri kita. Jadi tampilkan atau postinglah hal-hal tentang kerjaan Anda, usaha Anda, supaya Anda lebih dikenal sebagai orang yang expert dalam bidang usaha tersebut. Kemudian supaya usaha Anda bisa dikenal banyak orang, dan supaya orang bisa tertarik atau berminat untuk membeli produk Anda. Produk itu bisa barang atau jasa dari Anda. Itu untuk untuk akun ya. Kemudian jangan lupa bahwa Anda pun juga harus memilih untuk mengikuti postingan-postingan atau orang-orang yang punya minat yang sama atau punya dalam dunia yang sesuai dengan usaha Anda. Karena algoritma Facebook itu akan membawa
orang sesuai minatnya. Jadi kalau Anda sering posting tentang kategori produk Anda, misalnya Anda usahanya kuliner atau fashion, ya Anda harus banyak tampilkan artikel, info atau apapun itu yang dari dunia usaha Anda, misalnya dunia fashion atau dunia kuliner, supaya Anda juga akan bisa mendapat lebih banyak informasi, lebih banyak pengetahuan tentang dunia usaha Anda. Dan sebaliknya, supaya usaha Anda juga akan lebih dikenal oleh orang-orang yang memang benar-benar berminat terhadap bidang yang sama dengan usaha Anda, sehingga kemungkinan terjadi penjualan itu akan lebih besar. Yang kedua, hindari Anda mengiklan atau istilahnya iklannya itu hanya jualan terus atau hard selling. Itu nanti akan membuat orang juga bosen melihat timeline Anda, melihat postingan Anda, dan mungkin akan memutuskan pertemanan dengan Anda. Jadi bawalah atau postinglah informasi-informasi yang juga berguna bagi orang lain, bukan hanya buat Anda saja untuk menarik penjualan, tapi supaya orang itu senang atau orang itu tertarik untuk mengikuti postingan Anda. Kemudian supaya senang itu apa yang mereka butuhkan. Informasi itu kebanyakan informasi atau macam-macam yang sesuai dengan bidang yang diminati. Kemudian supaya menarik minat orang juga untuk berinteraksi kalau di Facebook bisa dengan like atau suka, atau bisa dengan komentar, sehingga bisa juga mendorong orang kalau tertarik itu akan dengan sukarela membagikan atau share postingan Anda, sehingga usaha Anda akan lebih dikenal lagi, lebih luas lagi disebarkan oleh orang-orang yang mengikuti Anda. Nah, itu yang harus kita jaga adalah tentang mindset media sosial, khususnya Facebook, sebagai sarana untuk berjualan dan untuk scale up usaha. Jadi jangan Anda posting atau jangan Anda mengikuti hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan kategori usaha Anda. Nah, itu untuk akun, jadi kita optimalkan, Anda juga harus berdisiplin waktu dalam menambah jumlah follower, menambah postingan. Memang harus dikelola kalau kita memang tujuannya untuk usaha, ya untuk scale up usaha, untuk penjualan. Itu memang seperti orang bekerja juga, itu kita harus disiplin dan konsisten dan persisten terus menerus. Nah, ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa lihat sebagai waktu-waktu yang peak time-nya, yaitu waktu-waktu yang ideal untuk posting, ya. Bisa dari pagi hari ketika orang baru berangkat atau baru mulai kerja, itu biasanya orang masih sempat buka sebentar media sosial untuk melihat pesan atau melihat update berita terkini. Kemudian Anda bisa posting juga siang hari ketika orang sedang istirahat dalam bekerja. Mungkin sekedar untuk mengisi waktu atau melepas kejenuhan dalam kerja. Banyak orang juga yang membuka media sosial. Kemudian bisa juga sore atau malam ketika orang sudah waktunya santai setelah kerja, setelah urusan keluarga, mungkin makan dan sebagainya. Kebanyakan orang masih punya waktu luang untuk sekedar membuka media sosial. Nah, waktu-waktu ini bisa Anda manfaatkan untuk membuat
postingan yang bisa membranding diri Anda maupun usaha Anda. Jadi Anda lakukan itu secara kontinu, secara konsisten dan persisten terus-menerus supaya menambah pertemanan Anda, menambah interaksi Anda dengan semua follower atau teman-teman di Facebook Anda. Yang berikutnya adalah halaman atau page. Nah, page ini punya kapasitas pertemanan atau pengikut yang lebih besar lagi dari akun, sehingga Anda akan lebih luas bisa memanfaatkan fitur page ini. Nah, fungsi page ini yang pertama adalah untuk membranding usaha Anda dengan membuat sekali lagi seperti akun tadi adalah hal-hal atau informasi-informasi yang menarik minat orang untuk membaca atau untuk membuka atau untuk mengikuti halaman Anda. Dengan demikian halaman Anda akan banyak pengikutnya yang mengikuti. Kemudian ketika Anda sesekali itu melakukan promosi atau penjualan, maka akan punya potensi yang besar orang berminat untuk membeli atau istilahnya closing ya. Nah, untuk membranding page ini, halaman ini, Anda harus tampilkan informasi-informasi yang berguna, menarik, dan banyak dibutuhkan oleh orang. Supaya apa? Supaya orang ini supaya orang-orang itu mengikuti terus halaman Anda, sehingga apapun informasinya kemudian akan terjalin sebuah interaksi, mungkin dengan like, dengan komentar, atau dengan bahkan banyak yang share halaman Anda, itu akan sangat terbantu. Nah, dengan seringnya interaksi ini akan terbangun sebuah kepercayaan. Dengan kepercayaan maka Anda akan lebih mudah untuk menawarkan produk Anda. Jadi bagiannya lebih banyak kita memberi informasi, baru sesekali untuk melakukan penjualan, supaya orang juga tidak jenuh. Karena nanti tanpa kita melakukan promo pun, tanpa kita menjual pun, tanpa kita posting menjual pun, ketika interaksi ini sudah terbentuk, ketika kita punya penggemar atau follower dari halaman ini yang loyal, mereka ketika butuh akan menanyakan. Ketika mau membeli itu akan menanyakan ke kita, mungkin melalui private message. Jadi atau istilahnya kalau di Facebook itu inbox. Itu salah satu fungsi halaman. Fungsi yang lain adalah halaman ini sangat dibutuhkan ketika Anda juga melakukan atau menggunakan Facebook untuk membuat iklan, atau yang lebih dikenal dengan FB Ads ya, iklannya Facebook. Nah, itu wajib ada halaman. Nah, mengenai bagaimana beriklan di Facebook mungkin akan saya bahas di belakang di akhir video. Jadi pastikan Anda mengikuti terus, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Kemudian ada fasilitas atau fitur lain, yaitu grup. Nah, grup ini bisa Anda mengikuti grup-grup yang lain, yang orang lain buat, atau Anda bisa membuat grup Anda sendiri. Nah, untuk membuat grup ini bisa kita buat dengan berbagai keperluan. Bisa grup komunitas pelanggan Anda, jadi
Anda bisa kumpulkan sama seperti halaman tadi, Anda share dan Anda berikan informasi-informasi yang dibutuhkan atau yang menarik bagi anggota grup. Namun demikian juga anggota grup yang lain juga bisa share hal yang sama. Nah, kalau sebagai sebuah komunitas, mungkin komunitas pelanggan, mungkin itu grup bisa digunakan untuk memaintain pelanggan supaya menjadikan mereka itu pelanggan yang loyal. Nah, itu salah satunya. Bisa juga Anda membuat sebuah grup yang tentang usaha Anda, tentang usaha sesuai kategori Anda. Jadi komunitas mungkin semacam komunitas pengusaha yang sejenis dengan Anda. Nah, ini resikonya memang banyak pesaing atau kompetitor yang akan masuk ke grup dan mereka juga akan beriklan dengan produk yang sejenis. Namun demikian Anda bisa mengelolanya menjadi sebuah kolaborasi kan. Sama juga seperti pasar kan, itu banyak juga penjual barang yang sejenis, tapi mereka bukan menjadi persaingan yang membuat sepai, tapi malah justru akan menambah pengunjung yang datang karena tahu di situ adalah tempat banyak orang berjualan apa yang mereka butuhkan. Nah, Anda juga bisa mengelolanya di situ untuk berkolaborasi, saling menawarkan atau saling memasarkan. Jadi banyak sekali ya manfaatnya kalau Anda bisa mengelola grup ini, sehingga bisa meningkatkan penjualan Anda dan meningkatkan branding produk Anda. Fitur berikutnya adalah marketplace di Facebook. Jadi Anda bisa berjualan di marketplace Facebook sesuai dengan kategori dan jenis produk Anda. Ini juga lumayan efektif untuk memperkenalkan produk Anda supaya lebih dikenal luas. Namun demikian juga untuk marketplace Anda juga harus mengelolanya dengan meluangkan waktu dengan serius untuk mengelola marketplace Anda supaya ketika ada pertanyaan, ada interaksi, atau bahkan kalau ada order, ada penjualan, Anda bisa fast respon, bisa cepat untuk melayani. Nah, selain marketplace, Anda juga bisa menggunakan fitur lain yaitu streaming. Anda bisa streaming di Facebook untuk mungkin sekedar menambah follower, menambah pertemanan, atau membranding usaha Anda dengan konten-konten yang menarik minat. Mungkin banyak juga yang di Facebook itu mereka cara menarik orangnya itu dengan membagi-bagi giveaway atau hadiah supaya orang tertarik untuk menonton dan mengikuti terus live streaming setiap kali Anda streaming. Namun kalau dengan giveaway atau hadiah itu kan cost-nya akan menjadi besar. Nah, Anda juga bisa melakukan juga streaming itu untuk penjualan langsung. Jadi itu akan sangat menarik ketika ada interaksi, ada orang membeli, itu akan menarik orang lain juga untuk ikut membeli, karena ya itu manusiawi ya, ketika ada orang membeli itu orang lain bisa tertarik untuk juga ikutan untuk membeli. Baik, sekarang bagaimana caranya membuat iklan di Facebook atau Facebook Ads? Seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa kita harus punya atau kita membuat halaman. Jadi selain akun, kita membuat halaman. Halaman ini bisa diberi nama sesuai dengan produk kita. Jadi kalau di sini contohnya saya beri nama Tripsuite Yogyakarta, kemudian nanti dia punya link sendiri.
untuk menuju halaman. Nah, halaman ini harus Anda lengkapi informasinya secara lengkap supaya ketika orang melihat bisa mendapatkan banyak gambaran tentang usaha Anda. Nah, untuk membuat iklan itu Anda bisa langsung membuat iklan melalui Facebook Manager. Jadi Anda bisa lihat di sini, akses semua fitur ini apa? Anda bisa buka Business Suite-nya. Oke, nah ini bisa buat iklan di sini dengan buat postingan atau buat iklan. Nah, selain itu Anda juga bisa membuat postingan di halaman Anda. Jadi ini banyak postingan ya, saya berikan contoh. Nah, ini biasanya Facebook otomatis menawarkan, nah seperti ini kan, buat iklan itu akan ditawarkan Facebook. Nah, Anda tinggal membuat saja iklannya. Ini saya contohkan untuk membuat iklan. Ini misalnya saya promosikan lagi ya, atau buat iklan. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan apa yang Anda ingin capai dalam membuat iklan ini. Kalau Anda belum begitu paham untuk apa itu, Anda bisa set otomatis. Tapi Anda bisa ubah juga di sini. Nah, ini kalau Anda punya website bisa Anda setting dengan mendapatkan lebih banyak pengunjung dari situs web, atau bisa mendapatkan banyak interaksi. Interaksi ini di postingan Anda. Jadi bisa komentar, like, atau dibagikan. Kemudian ini ada kategori iklan khusus, ini tentang kredit, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah setting atau target pemirsa. Kepada siapa iklan ini Anda harapkan untuk dilihat. Jadi istilahnya kepada siapa Anda akan kirim iklan ini. Ini ada bisa setting dari berbagai macam. Ini kita klik gambar pena. Nah, Anda bisa targetkan yang pertama adalah gender ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa dua-duanya. Jadi ini kemudian Anda bisa targetkan umur dari 18 sampai 65, atau misalnya untuk produk saya targetkan misalnya dari umur 35. Nah, selain umur, Anda bisa targetkan lokasinya. Ini lokasinya misalnya ini yang secara dasar itu sudah langsung di set Indonesia, tapi Anda bisa isi lokasi lebih khusus ya, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, atau DKI, atau Banten, atau Sumatera, dan sebagainya. Anda bisa setting di sini. Ini untuk umur dan lokasi sudah.
Kemudian Anda bisa targetkan juga secara lebih terperinci. Ini Anda bisa telusuri. Yang pertama, penargetan itu yang secara terperinci itu secara demografi, itu pendidikan. Anda bisa targetkan tingkat pendidikan, sekolahnya, bidang studinya, dan sebagainya. Kemudian secara demografi juga bisa Anda targetkan kalau dilihat secara keuangan, itu tentang pendapatannya. Ini bisa Anda target pemirsa yang ingin Anda capai. Kemudian bisa juga peristiwa penting. Ini ada macam-macam, baru saja pindah, baru pertunangan, hari ulang tahun dan sebagainya, sampai pengantin baru. Kemudian bisa dari tanggal lahir atau bulan lahir, ya ulang tahun kapan, seperti itu. Kemudian bisa teman dari, ini ada macam-macam, bisa juga orang tua, semua orang tua, atau orang tua dari, atau orang tua yang memiliki anak dan sebagainya. Kemudian tentang status hubungan, ini bisa Anda target orang yang bercerai, orang yang berhubungan rumit, orang yang lagi berpacaran, atau yang lagi berpisah, dan sebagainya. Ini tentang demografi. Saya scroll dulu biar nanti lebih jelas. Nah, ini juga selain hubungan juga pekerjaan, masih di demografi. Ini Anda bisa pilih industrinya, macam-macam industrinya. Anda pilih jenis perusahaannya atau tempat perusahaannya, ini Anda bisa searching. Kemudian jabatannya sebagai apa itu bisa Anda targetkan. Baik, selain demografi ada minat. Nah, ini akan lebih spesifik lagi, minatnya itu orang apa, belanja. Ini ada belanja dan busana, ini macam-macamnya. Kemudian ada tentang bisnis, minatnya di bidang bisnis apa. Kemudian hiburan, kemudian ada hobi dan aktivitas. Nah, ini Anda bisa sesuaikan sesuai target dengan target konsumen produk Anda. Demikian. Kemudian ada perilaku, kemudian ada kategori lainnya. Baik, di penargetan ini akan kita memperhitungkan juga, akan melihat berapa orang yang bisa dicapai dengan iklan ini, yang bisa dijangkau. Nah, jadi di sini ketika kita hanya menargetkan seluruh penduduk Indonesia, itu target yang dijangkau itu sangat gede ya, terlalu luas, 24,5 juta sampai 28,9 juta. Nah, ketika kita targetkan misalnya hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja, itu akan berbeda. Ini menjadi 18,6 juta sampai 21 sekian juta. Nah, kita coba lagi lebih terperinci lagi, misalnya minatnya di
belanja ini ada di belanja, misalnya belanja online, kita klik, kemudian kita kembali. Ini sudah masuk ya, minat belanja online orang Indonesia perempuan. Nah, ini menjadi 14 juta. Nah, Anda targetkan di sini itu jangan terlalu sedikit, tapi jangan terlalu besar supaya lebih efektif dan lebih mungkin untuk terjangkau. Ini kita simpan. Nah, kita udah dapat target pemirsa. Kemudian ini ada total anggaran. Ini secara default di set 140.000 untuk 7 hari. Nah, untuk pertama Anda jangan membuat targetnya terlalu gede, ikuti saja karena algoritma Facebook ini kadang-kadang agak aneh kalau kita ini nanti bisa dibatasi. Jadi dengan 140.000 ini bisa estimasinya menjangkau 736 orang sampai 2,1 ribu orang per hari. Kemudian ini pilihan penempatan, bisa di Facebook, di Instagram, atau di Messenger. Nah, ini ada Metapixel. Nah, pixel ini adalah kode atau script yang dipasang di website Anda. Kalau Anda punya website, Anda bisa pakai Metapixel. Tapi kalau Anda tidak menggunakan website, pesannya bisa ke Messenger. Karena kalau untuk ke WA Anda juga bisa juga langsung ke WA, tapi harus WA yang bisnis. Nah, pixel ini fungsinya adalah untuk melacak sampai di mana pengunjung Anda itu membuka. Jadi misalnya begini, ketika website Anda itu dengan iklan ini dikunjungi 100.000 orang, tapi kok penjualannya cuma 500. Nah, itu bisa dilacak sampai di mana sih sebetulnya. Nah, nanti akan terlihat sampai ngeklik itu berapa orang. Kemudian sampai ke landing page Anda itu berapa orang. Nah, setelah landing page itu kan dia dibaca, kemudian ada penawaran, dia klik beli, itu berapa orang. Nah, nanti ketika klik beli itu kan dia masih harus masukin keranjang belanja kan. Nah, itu nanti bisa diklik berapa orang, sehingga nanti akan bisa ketahuan sebenarnya di mana sih yang orang mulai berkurang. Ketika di landing page-nya mungkin ya itu berarti kontennya kurang menarik, seperti itu. Kalau sudah sampai belanja, waktu pembayaran belum ditransfer, nah itu bisa dianalisa mungkin sistem pembayarannya yang kurang cepat, jadi orang harus transfer kemudian harus konfirmasi lagi, itu kan sudah tidak praktis. Kemudian yang berikutnya, jadi pixel ini bisa disimpan, bisa dilihat untuk melacak. Jadi nanti di website kita bisa melacak sampai di mana sih yang melihat iklan kita itu ngeklik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada metode pembayaran. Ini bisa Anda pilih metodenya. Nah, kalau sudah, ini ada sebelah kanan ini contohnya kan. Ini contoh kontennya yang kita posting.
Kemudian ini ada tombol, oh ya tombol tadi di sini dari sini ya otomatis kan tadi. Ini bisa di setting. Nah ini estimasinya, hasil hariannya. Kemudian ini total estimasi pembayarannya, total biayanya. Kalau sudah sesuai, Anda tinggal klik promosikan postingan sekarang. Nah, setelah klik ini nanti Facebook akan meninjau iklan Anda. Jadi ada nanti iklan Anda sedang ditinjau, seperti itu nanti akan ada di notifikasi. Nah, nanti ketika sudah disetujui, maka iklan Anda akan ditayangkan dan Anda mendapat notifikasi bahwa iklan Anda sudah ditayangkan. Nah, iklan apa yang tidak boleh itu adalah contoh iklan yang pakai klaim ya. Ini contohnya klaim bahwa produk atau layanan Anda menjamin pencegahan atas imunitas terhadap atau penyembuhan untuk COVID-19. Kemudian deskripsi yang menyesatkan, termasuk mempromosikan fitur atau konten yang tidak ada di aplikasi seluler. Kemudian klaim, tips atau trik yang berlebihan. Kemudian klaim palsu yang menyesatkan. Kemudian klaim menciptakan ekspektasi yang membingungkan dan sebagainya. Anda harus pelajari aturan-aturan di Facebook ini supaya iklan Facebook Anda bisa disetujui. Demikian tentang Facebook Ad, Anda bisa pelajari. Intinya adalah bahwa yang utama Anda harus punya halaman Facebook dulu. Baik, demikian tentang mengoptimalkan akun Facebook Anda. Kita akan bahas bagaimana mengoptimalkan akun-akun di media lain seperti di marketplace di video-video berikutnya. Sampai jumpa.